Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulan Agustina dari PKLK Safa, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan ini, saya akan mengikuti East Java Innovative Education Summit pada bidang inovasi pembelajaran. Inovasi yang saya kembangkan adalah media pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual ringan pada kelas 5 sekolah dasar dengan mata pelajaran IPA pada materi siklus air. Siswa dengan tunagrahita ringan memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata serta mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pembelajaran yang lebih konkret, visual, dan juga interaktif agar materi yang dipelajari menjadi lebih mudah dipahami. Materi siklus air merupakan salah satu materi yang cukup abstrak bagi siswa karena melibatkan proses alam seperti penguapan, pembentukan awan, serta proses terjadinya hujan. Hal inilah yang melatar belakangi saya untuk mengembangkan media pembelajaran papan putar siklus air yang menampilkan urutan proses siklus air secara visual dan dapat dimainkan oleh siswa secara langsung. Tujuan dari pengembangan media ini adalah untuk membantu siswa memahami tahapan siklus air secara lebih konkret, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan untuk siswa dengan hambatan intelektual ringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita baca lagi sama Bu Devi ya. Hari ini Bu Devi mau tanya. Nah, siapa yang setiap hari menggunakan air? Siapa yang minum pakai air? Air. Mandi pakai air. Sekarang kita akan belajar tentang proses siklus air, teman-teman ya. Kita akan mengenal bagaimana sih proses terjadinya hujan. Nah, Bu Devi punya ini teman-teman, media pembelajaran tentang siklus air ya. Jadi siklus air itu, air bisa menjadi hujan itu dengan bantuan dari sinar matahari. Sinar matahari teman-teman. Ada yang namanya ini, air laut, air sungai menguap karena kena panas dari sinar matahari. Nah, penguapan ini namanya evaporasi. Apa Mas Daniel? Evaporasi ya, evaporasi. Nah, ternyata dari tumbuhan, dari pohon, ini juga menguap teman-teman air yang ada di pohon dan tumbuhan karena adanya sinar matahari. Kalau dari pohon, dari tumbuhan, air yang menguap ini namanya transpirasi. Transpirasi. Air yang menguap dari laut, dari sungai, dari pohon, ini kan teman-teman kata airnya ya. Ini menguap karena sinar matahari, dia naik, berkumpul menjadi apa ini? Ini loh teman-teman, awan. Nah, air yang berkumpul menjadi awan karena proses penguapan ini namanya kondensasi. Setelah menjadi awan, air kemudian turun lagi ke bumi menjadi hujan. Proses menjadi hujan ini namanya apa ya teman-teman ya? Proses ini disebut presipitasi. Apa? Presipitasi. Nah, airnya turun ke bumi lagi teman-teman. Dari bumi, dari hujan ini kemudian masuk ke dalam apa ini? Tanah. Proses air hujan masuk ke dalam tanah ini disebut dengan infiltrasi. Apa Mas Daniel? Infiltrasi. Oke, nah sekarang coba Mbak Onen. Mbak Onen dulu ya, dicoba ya. Air, nah dari laut, dari sungai, ini kemudian naik menjadi apa? Awan. Apa namanya tadi? Evaporasi menjadi awan. Nah, kemudian air itu turun lagi menjadi hujan. Apa namanya tadi? Presipitasi. Kemudian ini airnya, lihat. Airnya ini kemudian turun hujan. Kritik masuk ke dalam tanah. Apa namanya tadi? Infiltrasi. Oke, apa Mbak Onen? Pelajari siklus air. Kenapa air tidak pernah habis? Karena adanya hujan dan semua proses ini dengan bantuan sinar matahari. Oke, hebat.